Kiamat merupakan salah satu hal yang sangat kita takutkan. Hancurnya dunia, hancurnya populasi, sungguh tak terbayangkan. Namun, tahukah kamu kalau sebenarnya kiamat sudah terjadi sebanyak 5 kali sepanjang sejarah pembentukan bumi? Bumi kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dengan berbagai teori dan proses pembentukannya. Seperti teori nebula yang menjelaskan bahwa matahari dan bumi terbentuk dari adanya kabut pekat yang kemudian mengalami pemadatan. Kemudian teori pratroplanet atau teori awan debu dan teori pembentukan alam semesta yang sering kita dengar, yaitu teori Big Bang yang menjelaskan bahwa keseluruhan alam semesta terbentuk dari ledakan yang sangat dahsyat yang pada mulanya berasal dari suatu ketiadaan. Berdasarkan teori Big Bang, keseluruhan alam semesta terbentuk sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Waktu adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sama halnya dalam melakukan perhitungan waktu dalam kehidupan. Dalam mempelajari sejarah bumi, digunakan suatu jenis penanggalan yang disebut dengan geological time scale atau skala waktu geologi. Para ilmuwan telah membagi urutan sejarah bumi dalam kehidupan dalam skala waktu geologi, mulai dari kurun, masa, zaman, dan kala. Nah, pada setiap skala tersebut terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bumi, seperti terbentuknya hidrosfer dan atmosfer pada zaman Arkeozoikum, munculnya invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral pada zaman Proterozoikum, hingga kehidupan kita saat ini di kala Holosen. Semua kejadian-kejadian penting telah tercantum dalam geological time scale atau skala waktu geologi ini. Nah, tahu nggak sih kalau dalam sejarah pembentukan bumi telah terjadi 5 kali kiamat atau mass extinction yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kepunahan massal. Kepunahan massal ini menghilangkan setidaknya 75% spesies di bumi. Kapan sajakah kiamat-kiamat ini terjadi dan seberapa mengerikankah kejadiannya? Langsung saja kita bahas yang pertama, Ordovician Silurian Extinction, yang sekaligus mengakhiri era Ordovician. Terjadi sekitar 444 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kehidupan masih berorientasi di lautan dan masih sangat sedikit makhluk yang hidup di darat. Peristiwa ini memusnahkan 86% spesies yang hidup pada zaman itu. Penyebab kepunahan massal ini cukup kompleks dan menimbulkan banyak teori. Namun, teori terkuat yang diyakini saat ini adalah peristiwa Ice Age. Peristiwa Ice Age disebabkan melemahnya efek rumah kaca dengan sangat drastis yang menyebabkan bumi menjadi sangat dingin dan menyebabkan kepunahan massal pada zaman itu. Kepunahan massal kedua adalah Late Devonian Extinction, terjadi sekitar 360 juta tahun yang lalu, disebabkan oleh algae bloom atau deoksigenisasi lautan. Pada zaman ini, telah tumbuh pohon-pohon dan kehidupan masih dominan di lautan, dengan spesies dominan adalah trilobe. Banyaknya populasi alga menyebabkan oksigen yang ada di samudera pada saat itu terserap secara masif dan tentu menyebabkan makhluk hidup kekurangan oksigen dan perlahan-lahan musnah. Kepunahan ketiga adalah Permian Extinction, terjadi sekitar 250 juta tahun yang lalu, disebabkan oleh massive eruption dan global warming. Ini adalah kepunahan terbesar dan terburuk dalam sejarah kehidupan di bumi. Sebanyak 96% spesies musnah pada peristiwa ini, mulai dari trilobit yang masih bertahan dari kepunahan massal sebelumnya, hingga hampir seluruh hewan daratan dan lautan menjadi korban dari peristiwa ini. Dahsyatnya peristiwa ini disebabkan erupsi gunung berapi yang kini menjadi daerah Siberia. Erupsi ini menghasilkan lava dan lahar yang menutup wilayah hampir seluas Eropa Barat. CO2 dan metana yang disemburkan ke atmosfer menyebabkan iklim bumi menjadi sangat panas pada saat itu. Bahkan, arus laut berhenti akibat iklim ekstrim yang menyebabkan makhluk hidup di lautan hampir seluruhnya mati. Kepunahan keempat adalah Triassic-Jurassic Extinction, terjadi sekitar 200 juta tahun yang lalu, dan ini menyebabkan musnahnya sekitar 80% spesies makhluk yang hidup di zaman itu. Peristiwa ini terjadi tepat sebelum benua Pangea mulai terpecah. Penyebab kepunahan ini dianggap sebagai akibat dari tumbukan asteroid dan perubahan iklim akibat dari efek rumah kaca yang berkurang. Setelah terjadinya kepunahan ini, kemudian bumi menjadi planet yang dikuasai oleh dinosaurus. Dan akhirnya,
Kepunahan kelima sekaligus yang paling terkenal adalah Cretaceous Paleogene Extinction. Kepunahan yang menyebabkan musnahnya dinosaurus dari muka bumi. Kepunahan ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu dan memusnahkan 76% spesies makhluk hidup pada saat itu. Mungkin kita mengetahui bahwa kepunahan ini disebabkan oleh tumbukan asteroid yang sangat dahsyat. Namun, sebenarnya tumbukan asteroid adalah sebagian dari serangkaian bencana yang sudah lebih dulu terjadi. Aktivitas vulkanik yang terjadi pada saat itu menyebabkan perubahan iklim ekstrim dan menghambat aliran samudera yang membunuh sangat banyak makhluk laut. Sedangkan tumbukan asteroid berkekuatan 100 teraton TNT atau berjuta-juta kali kekuatan nuklir Hiroshima berperan dalam pemusnahan makhluk-makhluk darat termasuk dinosaurus. Untungnya, masih ada beberapa mamalia yang selamat dari peristiwa ini dan melanjutkan hidup yang kemudian menjadi nenek moyang bagi mamalia yang ada di sekitar kita saat ini. Dalam geological time scale, saat ini kita hidup di kala Holocene yang sudah dimulai sejak sekitar 11.700 tahun yang lalu. Sangat sebentar jika dibandingkan dengan seluruh rangkaian waktu dalam geological time scale. Kemudian, bagaimana cara kita memahami dan mengapresiasi miliaran tahun tersebut ke dalam perspektif manusiawi kita? Salah satu caranya adalah dengan mempergunakan jam tangan geologi ini. Kehadiran kita hanyalah di 17 detik terakhir saja. Apakah kita adalah penduduk terakhir di bumi atau akan ada kehidupan setelah kiamat ke-6 terjadi?